Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 40 Purworejo, perkenankanlah saya Ibu Painah akan menyampaikan tentang tata tertib dan etika siswa. Kewajiban-kewajiban bagi siswa SMP Negeri 40 Purworejo. 1. Siswa bertingkah laku serta bersikap sopan dan santun menghormati Bapak Ibu guru, pegawai sekolah, dan sesama siswa dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mematuhi dan menjunjung tinggi arti pakaian seragam yang ditetapkan sebagai berikut. Pada hari Senin dan Selasa, siswa berpakaian seragam OSIS lengkap, yaitu memakai atasan putih, bawahan biru. Bagi siswa putri, memakai jilbab warna putih polos. Seluruh siswa memakai ikat pinggang yang beridentitas SMP Negeri 40 Purworejo. Semua siswa wajib memakai sepatu hitam polos, kaos kaki putih, berlogo SMP Negeri 40 Purworejo, minimal 10 cm di atas mata kaki. Pada hari Rabu dan Kamis, seluruh siswa berseragam, seragam khusus SMP Negeri 40 Purworejo. Seragam khusus SMP Negeri 40 Purworejo, yakni kemeja berwarna krem, celana atau rok berwarna krem. Bagi siswa putri, memakai jilbab warna krem. Memakai ikat pinggang beridentitas SMP Negeri 40 Purworejo dan memakai sepatu hitam polos, kaos kaki putih SMP Negeri 40 Purworejo, minimal 10 cm di atas mata kaki. Pada hari Jumat, seluruh siswa berseragam pramuka dengan ketentuan bagi siswa putra, kemeja lengan pendek, celana panjang, model standar. Bagi siswa putri, kemeja panjang pramuka, rok panjang pramuka, model standar. Dan bagi siswa putri yang berjilbab, memakai jilbab warna coklat polos dari sekolah. Memakai ikat pinggang beridentitas SMP Negeri 40 Purworejo dan bersepatu hitam polos, kaos kaki hitam pramuka, minimal 10 cm di atas mata kaki. Dan pada hari Sabtu, semua siswa berseragam batik, yakni batik SMP Negeri 40 Purworejo. Dengan ketentuan bagi siswa putra, kemeja pendek batik, celana panjang hitam model standar. Bagi siswa putri, kemeja panjang batik, rok panjang batik, model standar. Dan bagi siswa yang berjilbab, memakai jilbab warna krem polos dari sekolah. Memakai ikat pinggang beridentitas SMP Negeri 40 Purworejo. Dan bersepatu hitam polos, kaos kaki hitam pramuka, minimal 10 cm di atas mata kaki. Kerapihan. Agar siswa berpenampilan rapi, maka siswa memakai baju seragam harus dimasukkan dengan menggunakan atribut lengkap. Nah, bagi siswa putra, aturan rambut yaitu pendek, tertata rapi, tidak menutup telinga, tidak mengenai kerah baju, tidak melebihi alis mata, dan tidak dicat. Potongan rapi di semua bagian kepala. Semua siswa menjaga kebersihan badan
pakaian, alat pelajaran, ruangan, halaman sekolah, serta sarana prasarana sekolah. Setiap siswa wajib menjaga keamanan, ketertiban, baik di dalam kelas, di luar kelas, lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kehadiran. Untuk kehadiran siswa, siswa harus hadir 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Setiap pagi siswa sebelum memulai pelajaran wajib berbaris di depan kelas untuk memasuki ruangan kelas. Bagi siswa yang terlambat lebih dari 15 menit harus melapor kepada guru piket. Dan apabila siswa tidak hadir ke sekolah, maka harus ada keterangan yang sah, yaitu surat keterangan orang tua atau wali. Dalam hal ini bukan karena sakit atau sakit maksimal 3 hari. Surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 3 hari. Bagi siswa yang akan meninggalkan sekolah pada saat jam sekolah, maka harus izin dari guru piket. Larangan-larangan bagi siswa SMP Negeri 40 Purworejo. Siswa dilarang meninggalkan lingkungan sekolah selama jam sekolah, kecuali ada alasan-alasan tertentu dengan seizin kepala sekolah melalui guru piket. Siswa dilarang memakai pakaian dan atribut yang bertentangan dengan peraturan sekolah dan nilai-nilai budaya Indonesia. Siswa dilarang memakai kaos oblong, singlet, kecuali warna putih polos sebagai lapisan dalam dan memakai jaket dan atau topi di dalam kelas. Siswa dilarang memakai ikat pinggang selain yang beridentitas SMP Negeri 40 Purworejo. Perhiasan. Siswa dilarang memakai perhiasan bagi anak putra. Siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan kecuali anting-anting bagi perempuan. Siswa dilarang memakai make up yang berlebihan bagi perempuan. Siswa dilarang menerima tamu tanpa seizin guru piket. Siswa dilarang membawa, merokok di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah saat memakai seragam sekolah. Siswa dilarang membawa, memakai, maupun mengedarkan miras, narkoba, ganja, dan sejenisnya. Siswa dilarang membawa HP, buku bacaan, dan media lain yang bertentangan dengan norma susila, agama, dan moral. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Siswa dilarang membuang sampah di sembarang tempat dan atau mengotori lingkungan sekolah atau taman. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, meja kursi, dan semua sarana prasarana sekolah dengan tip-ek, spidol, atau alat tulis lainnya. Siswa dilarang merusak alat-alat pembelajaran komputer, buku, dan atau semua sarana prasarana sekolah. Siswa dilarang melakukan pergaulan bebas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Siswa dilarang menikah, hamil, atau menghamili. Siswa dilarang membentuk organisasi selain OSIS maupun kegiatan lain tanpa seizin kepala sekolah. Siswa dilarang keluar kelas pada saat belajar dan pergantian guru kecuali seizin guru piket dan guru kelas. Siswa dilarang makan atau minum pada saat belajar kecuali seizin guru yang mengajar. Siswa dilarang mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, seperti mencuri, memalak, dan sebagainya. Siswa dilarang membuat atribut, pin maupun pakaian sekolah tanpa seizin atau sepengetahuan sekolah. Siswa dilarang membawa dan atau mengendarai sepeda motor ke sekolah. Sanksi. Sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib di atas akan dikenakan sebagai berikut.
Yang pertama, mendapat peringatan dengan lisan. Kedua, mendapat pembinaan wali kelas dengan memanggil orang tua atau wali atau home visit. Ketiga, peringatan tertulis 1, 2, dan 3. Dan keempat, dikembalikan kepada orang tua. Hak-hak bagi siswa SMP Negeri 40 Purworejo. Pertama, mendapatkan pengajaran, pendidikan, dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siswa berhak mendapat bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan aturan. Siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Siswa berhak menggunakan sarana prasarana yang ada seperti ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, musola, alat olahraga, komputer, dan lain-lain sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Siswa berhak menyampaikan informasi, saran, dan kritik yang berguna bagi sekolah. Hak-hak lain yang diterima bagi siswa, khususnya bagi siswa yang berprestasi. Bagi siswa yang berprestasi di bidang akademis, yang pertama, siswa yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam ujian, maka akan memperoleh hak berupa piagam penghargaan. Dan bagi siswa yang menduduki peringkat 1 akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000. Yang menduduki peringkat 2 dalam ujian sekolah akan memperoleh uang sebesar Rp125.000. Dan yang mendapatkan peringkat 3 akan mendapat uang sebesar Rp100.000. Masih hak di bidang akademis bagi siswa yang memperoleh peringkat tertinggi dalam penilaian akhir semester, maka akan mendapatkan hak, yakni peringkat 1 akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000, peringkat 2 akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000, dan peringkat 3 akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000. Sedangkan hak-hak siswa yang memperoleh prestasi di bidang akademis berupa penghargaan, uang sebesar Rp100.000 bagi siswa yang memperoleh juara 1 tingkat kabupaten bagi setiap lomba yang diadakan. Memperoleh uang Rp75.000 bagi siswa yang memperoleh juara 2 tingkat kabupaten di setiap lomba yang diadakan. Dan mendapatkan uang sebesar Rp50.000 bagi siswa yang memperoleh juara 3 tingkat kabupaten di setiap lomba yang diadakan. Etika siswa. Etika siswa SMP Negeri 40 Purworejo, yakni saat masuk sekolah atau pintu gerbang, siswa harus turun dari sepeda dan menuntun sepeda sampai tempat parkir yang telah disediakan. Siswa meletakkan sepeda sesuai dengan area parkir masing-masing. Siswa masuk kelas pada awal pelajaran. Siswa berbaris di depan kelas dan memasuki ruangan dengan tertib dan rapi. Di dalam kelas, pada saat memulai pelajaran, jam pertama berdoa dengan khusyuk dipimpin oleh ketua kelas dan mengikuti pelajaran dengan tertib, sopan, tenang, dan konsentrasi. Pada saat pergantian jam atau pelajaran, siswa tetap berada di dalam ruang kelas. Pada saat istirahat, siswa harus berada di luar kelas atau ruangan di dalam lingkungan sekolah. Jika harus keluar lingkungan sekolah atau pagar, harus seizin kepala sekolah melalui guru piket. Siswa mengakhiri pelajaran dengan berdoa, dengan khusyuk dipimpin oleh ketua kelas dan bersalaman pada guru yang mengajar. Siswa pulang dengan mengambil sepeda dari tempat parkir dan menuntunnya sampai pintu gerbang sekolah. Hal-hal lain yang
harus dilaksanakan bagi siswa SMP Negeri 40 Purworejo, yaitu siswa dianjurkan infak pada setiap hari Jumat. Bagi siswa putri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keputrian pada hari Jumat. Siswa harus melaksanakan sholat duhur berjamaah sesuai jadwal yang ditentukan. Setiap siswa wajib mengikuti Jumat bersih dan Jumat sehat sesuai jadwal. Dan siswa wajib mengikuti upacara bendera atau apel. Penutup. Segala sesuatu yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan dalam tata tertib ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan dikeluarkannya tata tertib ini, maka tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Demikian tata tertib di SMP Negeri 40 Purworejo. Anak-anak yang Ibu sayangi, pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing untuk meminimalisir persebaran virus COVID-19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon tersebut dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dengan gadget. Siswa-siswi diharapkan mengerti bagaimana berkomunikasi dalam pembelajaran daring maupun dalam bermedia sosial menggunakan tata krama yang baik dan benar. Materi selanjutnya akan membahas tata krama dalam bermedia sosial. Untuk siswa-siswi tetap fokus, silakan jika ingin diambil untuk siswa-siswi tetap fokus, silakan jika ingin disambi dengan makan dan minum agar tidak lemas dan terhindar dari dehidrasi. Tata krama bermedia sosial. Bagaimana tata krama yang baik dalam bermedia sosial? Bermedia sosial harus selalu menggunakan bahasa dan sosial yang baik. Setiap kehidupan, hal yang paling mendasar dalam keseharian adalah bahasa dan logat hidup sosial kita. Tentu saja saat kita ingin memposting sebuah gagasan kita ke publik, misalnya posting story WhatsApp, maka kita wajib selalu menggunakan bahasa yang baik. Karena belum tentu kita saat berkomunikasi, bahasa kita dapat diterima, misal kalimat yang bersifat provokatif, berbau sara, dan lain-lain. Hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, mengenali lawan bicara. Hal ini perlu diterapkan karena dengan ini komunikasi dalam media sosial akan menjadi baik. Misalnya jika lawan bicara kita lebih tua, maka gunakanlah kata-kata lebih sopan dan jangan sampai memotong pembicaraan orang lain. Ketiga, berhati-hati dalam menyebarkan informasi dari orang lain. Hindari informasi hoaks karena media sosial sebagai media komunikasi yang memiliki pengguna sangat banyak. Tentunya setiap informasi atau pesan yang dikirimkan serta diterima beragam dan jangan sampai menimbulkan konflik bagi pihak-pihak tertentu karena dampaknya sangat fatal. Bagaimana tata krama dalam pembelajaran daring? Tata krama dalam pembelajaran daring yang pertama, peserta didik tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran.
Walaupun kegiatan pembelajaran bersifat daring atau online, para peserta didik pun wajib harus tetap mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Bahkan seharusnya peserta didik bisa lebih awal karena sistem pembelajaran ini dikerjakan di rumah. Sedikit tip agar tidak telat yaitu set alarm 15 menit sebelum kelas dimulai atau bisa meminta orang di sekitar kamu agar memberitahu bahwa hari ini kamu ada kelas. Kedua, berpenampilan rapi dan sopan. Penampilan yang rapi akan menjadi penilaian guru terhadap peserta didik, yang mana guru menilai peserta didik yang berpenampilan rapi itu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa kondisi sekitar kamu. Bisa gunakan fitur ubah background jika tidak ingin orang lain melihat kondisi belakang kamu. Ketiga, hindari sifat pasif dan tidak aktif. Mengapa harus aktif? Jika kamu aktif saat pembelajaran daring, kamu bisa tetap fokus dan tidak akan teralihkan sama keadaan sekitar yang mengganggu kelas dan akan terhindar dari sifat bosan dan malas ketika mengikuti kelas. Selain tata krama dalam media sosial dan pembelajaran daring, peserta didik pun harus memperhatikan etika dalam menghubungi guru jika ada keperluan. Berikut adalah etika di dalam menghubungi Bapak Ibu guru. Awali ucapkan salam sebagai pembuka obrolan atau chat. Perkenalkan diri kalian. Sampaikan hal yang ditanyakan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak bertele-tele. Ucapkan terima kasih jika sudah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Perhatikan waktu karena guru tidak selalu setiap saat dapat membalas. Guru pun memiliki waktu di luar pekerjaan. Demikian tata tertib dan etika siswa SMP Negeri 40 Purworejo dan sedikit tip tentang bagaimana tata krama bermedia sosial. Tetap semangat, jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.